Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Saya Dr. Gigi Baby Prabowo Sewati, MKM, Letkol CKN Koat, dari Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut Angkatan Darat akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Dental Care Post COVID-19, Literatur Review dan Rekomendasi Klinis. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, yaitu SARS dan MERS. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyakit coronavirus COVID-19 yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Terlihat dari tren jumlah kasus, pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Pendekatan yang paling menjanjikan untuk mencegah COVID-19 adalah pengobatan yang efektif dan vaksinasi, hingga dibuat program vaksinasi massal seperti saat ini. Sifat pandemi sangat dinamis dan berkembang, sehingga tenaga kesehatan harus terus mengikuti pernyataan tentang pengendalian penularan guna manajemen dental care. Metode yang digunakan adalah penggunaan strategi dalam literatur review dengan PICOT dan MES yang dipilih full text pada www.pubmed.com. Untuk review, saya gunakan 10 artikel internasional dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yang seluruhnya menggunakan critical review. Flavio tahun 2020 mengatakan bahwa sudah terbukti bahwa efek biologis, psikologis, dan sosial dari pandemi COVID-19 memiliki dampak saat ini dan di masa depan pada praktek gigi. Suhani G. tahun 2020 mengatakan bahwa tindakan pencegahan dalam mencegah penyebaran virus dan penularan setelah salah satunya dengan hati-hati melaksanakan prosedur tindakan pelayanan kesehatan gigi dan hanya prosedur darurat dan pembedahan yang dilakukan. Selain itu, peningkatan penggunaan alat pelindung diri. Ying Xiao tahun 2020 mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat yang telah menjadi perhatian global, sehingga memerlukan langkah-langkah pelindungan yang direkomendasikan di klinik gigi. Muhammad Jamal tahun 2020 mengutip Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa penyakit coronavirus atau COVID-19 disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah, virus corona SARS-CoV sebagai pandemi. Mariam 2020 mengatakan bahwa seluruh tim kedokteran gigi dan kesehatan lainnya harus waspada dan mencegah pasien dan dirinya sendiri dalam lingkungan yang aman dalam mempertahankan dari penyebaran penyakit menular. Peivan tahun 2021, petugas kesehatan gigi mungkin perlu melibatkan peningkatan strategi penanganan yang berkaitan dengan manajemen pasien dan strategi pengendalian infeksi serta penggunaan teknologi baru untuk kontak virtual dengan pasien tanpa risiko infeksi. Seva tahun 2020 mengatakan bahwa infeksi virus corona sebagai sindrom pernapasan akut parah pandemi telah mengumpulkan perhatian para ilmuwan di seluruh dunia untuk mencari pengobatan yang efektif, juga pengembangan vaksin. Elmeng tahun 2020 mengatakan bahwa tindakan pengendalian infeksi diperlukan untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut dan untuk membantu mengendalikan situasi endemi, karena risiko infeksi silang antara pasien dan tenaga kesehatan gigi dapat menjadi tinggi. Herzog tahun 2020 mengatakan bahwa dokter gigi yang bertujuan untuk menghentikan virus dari klinik gigi menunjukkan bahwa hanya prosedur darurat yang dilakukan dalam kasus sakit gigi, trauma, dan infeksi odontogenik. Satis tahun 2020, penyakit coronavirus novel 2019 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 telah menyebar ke seluruh dunia dan dinyatakan epidemi oleh WHO. Ini telah menyebabkan darurat kesehatan masyarakat dan keprihatinan internasional. Pandemi berdampak pada biologis, psikologis, dan sosial.
Dampak lainnya pada pelayanan kesehatan gigi adalah hanya prosedur darurat yang dilakukan dalam kasus sakit gigi dan trauma. Dalam pelayanan kesehatan gigi selama pandemi, dengan mencegah penyebaran virus dan penularan adalah hati-hati dalam melaksanakan prosedur tindakan pelayanan kesehatan gigi yang sesuai sanitasi dengan peningkatan APD, dengan tetap menghemat biaya dan tidak membebani pasien. Selain itu, dilakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan, terutama dokter gigi dan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi pos vaksinasi COVID, baik secara langsung dan tidak langsung. Peneliti memberikan rekomendasi klinis berupa peningkatan personal hygiene dan sirkulasi udara dalam penanggulangan pencegahan penularan COVID-19. Kesimpulan, pandemi mempunyai dampak biologis, psikologis, dan sosial pada semua kalangan. Pencegahan dilakukan dengan peningkatan penggunaan APD, skema klasifikasi dan identifikasi warna sesuai hasil survei kuesioner, pre-check pengukuran suhu dan triase, juga edukasi. Saran, selama pandemi harus tetap mengikuti prosedur pelayanan kesehatan gigi yang berlaku, meskipun kemungkinan terjadi penurunan kasus. Dengan adanya pandemi ini sebagai pembelajaran untuk kedisiplinan kita sebagai tenaga kesehatan gigi untuk tetap melaksanakan upaya pelindungan diri. Berikut referensi yang saya gunakan dalam artikel ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.